Salam sejahtera saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai semak duri. Di dalam Kejadian 3 ayat 18, semak duri itu muncul ketika tanah itu menjadi terkutuk. Satu kali ketika Musa menggembalakan kambing domba mertuanya, maka dia melihat fenomena yang tidak biasanya. Karena apa? Dia melihat semak duri yang di dalamnya muncul api, tetapi semak duri itu tidak terbakar. Selama ini semak duri justru mengusik perjalanannya. Seringkali dia harus babat karena durinya mengganggu perjalanannya. Semak duri ini satu tumbuhan yang tidak berguna karena durinya hanya akan menyakiti. Makanya dia babat supaya dia bisa lewat. Tetapi hari itu dia melihat sesuatu yang tidak biasa, karena semak duri itu ada api yang menyala, tetapi semak duri itu tidak terbakar. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di ayat yang berikutnya Musa berkata, aku akan coba memutar untuk melihat mengapa semak duri ini bisa menyala. Ini penglihatan yang hebat. Nah, saudara, semak duri berbicara tentang hidup kita. Api berbicara tentang api Tuhan atau roh Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika semak duri yang tidak berguna ada api Tuhan? Di dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa Musa berkata, ini penglihatan yang hebat ini. Jadi artinya apa, saudara? Artinya kehidupan kita yang bagikan semak duri yang tidak berguna ketika ada api Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Amin, saudara. Mujizat-mujizat yang hebat akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Bukan karena semak duri kita, bukan karena duri kita, tetapi karena ada api Tuhan yang menyala dalam hidup kita, yang membuat kita melihat kemuliaan Allah, dan Tuhan angkat kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Musa menjadi kagum dan berkata, ini hebat, ini luar biasa, ini nama Tuhan dimuliakan ketika semak duri itu ada api Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Orang akan mulai memuliakan nama Tuhan. Orang akan mulai mengagumi kehidupan pelayanan kita, keluarga kita. Karena apa? Mereka melihat api Tuhan. Mereka melihat kuasa Tuhan yang bekerja, yang menyala di dalam kehidupan kita. Dulu kita bagikan semak duri yang hanya menyakiti orang lain. Bahkan sampai Paulus gambarkan semak duri ini bagaikan duri dalam daging yang hanya akan menusuk, melukai orang lain lewat perkataan, lewat perbuatan, yang selalu kerjaannya hanya menggocok, menyerang secara bertubi-tubi kepada sesamanya. Dulu kita seperti itu, tetapi ketika ada roh Tuhan, semuanya menjadi berubah. Daud, dia bersaksi kepada Saul. Dia berkata sebelum dia menghadapi Goliat, pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan di padang. Ketika dia menggembalakan kambing domba, dia berkata, beruang ketika mencoba menerkam, mencoba menyerang kambing domba yang dipelihara, maka dia akan pukul, dia akan kalahkan. Bahkan singa yang sudah sempat menerkam dan membawa lari, saya akan kejar, saya akan lari dan menangkap janggutnya, dan saya akan mengeluarkan domba itu dari mulut singa itu. Sejak kapan Daud melakukan perkara-perkara yang luar biasa ini, saudara? Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 dijelaskan di sana, sejak dicurahkannya minyak urapan itu, sejak saat itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan. Jadi perkara-perkara yang dahsyat, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa yang ajaib Daud bisa lakukan ketika sejak dia diurapi, ketika api Tuhan tinggal di dalam hidupnya, ketika ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Daniel menjadi pribadi yang bijaksana, dan dicatat dia rohnya roh luar biasa. Mengapa? Karena di dalam dirinya ada api yang luar biasa, yaitu roh Allah yang luar biasa yang tinggal di dalam hidupnya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai terjadi ketika kita sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa, mujizat terjadi lewat doa-doa kita. Kita melayani orang, kita bisa membuat banyak orang bertobat, kita bisa membuat orang bertumbuh, orang yang patah semangat ketemu dengan kita, mereka merasa dikuatkan, kita banyak memenangkan jiwa bagi Tuhan. Jangan sampai terjadi justru di Matius pasal yang ke-7 ayat 21, mereka berseru,
Dan mereka berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu itu pembuat kejahatan. Artinya apa, saudara? Mereka orang-orang yang hebat, yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tetapi seiring waktu ketika pujian itu datang, sanjungan itu datang, mereka lupa bahwa kehebatan, segala sesuatu yang mereka kerjakan, berkat yang luar biasa yang dicurahkan oleh Tuhan, semuanya itu karena Tuhan. Sanjungan, bahkan kesombongan itu menenggelamkan mereka sehingga merasa tidak butuh Tuhan. Dan akhirnya hidup mereka di hadapan Tuhan hanya seperti semak duri, seonggok semak duri yang tidak berguna. Karena apa? Api Tuhan sudah tidak menyala lagi. Api Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam hidup mereka. Dan mereka justru dilemparkan ke api, bukan di api Tuhan, tetapi di api neraka. Semak duri yang tidak berguna hanya akan menjadi sebuah anyaman yang akhirnya di mana, saudara, diletakkan di kepala Yesus, hanya akan menyakiti Yesus, hanya akan menyakiti orang lain, menjadi mahkota duri yang justru membuat hati Tuhan terlukai. Karena apa? Karena semak duri itu tidak ada api Tuhan. Saya percaya saudara tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Saudara tidak ingin menjadi semak duri yang dianyam untuk ditancapkan di kepala Yesus, tetapi menjadi semak duri yang ada roh Tuhan di dalam hidup saudara, yang terus menyala, membangkitkan kekuatan iman, semangat untuk setia kepada Tuhan, semangat untuk bertekun dalam firman Allah, semangat untuk sama-sama selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, apapun yang ada dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu menyadari bahwa semua yang kita punya, semua yang kita bisa lakukan, semua kehebatan-kehebatan yang kita bisa kerjakan, itu karena Tuhan yang bekerja, itu karena Tuhan yang berkarya, itu semua karena Tuhan yang membuat kita bisa melakukannya. Dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dan jika hari-hari ini saudara mengalami pergumulan yang berat, saudara mengalami goncangan, saudara mengalami tantangan, masalah, persoalan, sakit, penyakit, tidak mudah melewati itu semuanya. Tetapi selama saudara menyadari bahwa di dalam hidup saudara ada api Tuhan, maka saudara akan pasti melakukan perkara-perkara yang hebat. Saudara pasti akan bisa melihat mujizat dan mengalami mujizat terjadi dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, percayalah. Tuhan memberkati saudara.